Presiden Joko Widodo membuat gebrakan hilirisasi di sektor energi dan sumber daya mineral hanya dalam beberapa bulan terakhir ini. Pertama, Presiden Joko Widodo menjadi presiden pertama yang membangun sebuah kilang gas alam cair terbesar di Indonesia di pelosok timur Indonesia, yakni di Papua. Kilang ini dinamakan Kilang Gas Tangguh. Kilang Tangguh ini merupakan salah satu dari 211 proyek strategis nasional atau PSN yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana 16 proyek-proyek tersebut berada di sektor energi sesuai dengan Permenko nomor 7 tahun 2023. Produksi dari kilang gas tangguh ini akan dipakai untuk mensuplai kebutuhan energi listrik di wilayah Indonesia Timur dan juga untuk mensuplai pabrik petrokemikal yang juga akan dibangun yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari tempat produksi gas tersebut. Dan proyek ini diperkirakan akan memberikan pekerjaan pada ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat Indonesia dan juga peningkatan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di tanah Papua. Kilang gas tersebut akan memproduksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari serta meningkatkan kapasitas produksi tahunan LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dari Tangguh. Dan saat ini produksi dan operasi kilang Tangguh ini dibantu oleh 70% tenaga kerja yang merupakan putra-putri daerah asli Papua yang telah direkrut sejak SMA dan menjalani program pendidikan dan pelatihan secara bertahap. Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjukkan komitmen bahwa beliau melaksanakan janji-janjinya untuk melaksanakan hilirisasi di berbagai sektor dan beliau membuktikannya di sektor energi. Adapun tujuan hilirisasi dari Presiden Jokowi adalah menciptakan nilai tambah suatu industri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia dapat memiliki bukan hanya kemandirian energi tetapi adanya dampak berganda seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran serta peningkatan kesejahteraan. Selain kilang Tangguh tersebut, prestasi Presiden Joko Widodo kedua yang baru beliau torehkan adalah membawa investasi dalam bidang energi, khususnya dalam bidang energi rendah karbon, dari investasi ExxonMobil sebesar 243 triliun setelah beliau pada 16 November lalu bertemu dengan Direktur Utama ExxonMobil Global di Amerika Serikat. Dan kesempatan investasi untuk penangkapan karbon dan penyerapan karbon dari industri migas dan industri energi tersebut disepakati. Bukan main Presiden Joko Widodo. Prestasi ketiga dari Presiden Jokowi dalam sektor mineral adalah akuisisi saham Freeport di Papua. Dan seperti kita ketahui, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia ini, saat ini komposisi sahamnya mayoritas telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan semuanya berkat kerja keras Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 13 November 2023 lalu, Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Freeport McMoran di Washington DC, Amerika Serikat, dan dengan tegas beliau meminta agar adanya peningkatan kepemilikan saham dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di operasi tambang emas dan tembaga PT Freeport tersebut. Prestasi keempat dari Presiden Joko Widodo adalah pada 21 Agustus lalu di negara Kenya, ketika beliau bertemu dengan Presiden Kenya, beliau mengarahkan agar Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia mengarahkan investasi mereka sebesar 23 triliun rupiah di negara tersebut. Dan dengan demikian, maka akan terjadi peningkatan suplai energi Indonesia maupun peningkatan pendapatan di sektor energi untuk Indonesia dari ekspansi operasi mereka ke luar negeri. Dan jangan lupa bahwa pada saat pertemuan negara-negara G7 lalu, Presiden juga di Jepang meminta kepada negara-negara G7 agar melakukan investasi sebesar 25 sampai 30 miliar US dollars di sektor energi terbarukan. Jadi bukan hanya di sektor migas saja, tapi juga di sektor energi terbarukan. Beliau menunjukkan komitmen yang begitu mendalam. Dan ini membawa kita kepada prestasi Presiden Joko Widodo kelima di sektor energi rendah karbon dan ramah lingkungan dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengamanatkan pengaturan perdagangan karbon melalui bursa OJK, yang kemudian terjemahkan menjadi peraturan OJK yang terakhir, yakni tentang adanya perdagangan karbon di Indonesia. Dan kebijakan ini diterima baik oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor energi baru terbarukan, ramah lingkungan, dan seluruh sektor yang berhubungan dengan pengurangan karbon. Terakhir, kita patut bangga karena kita melihat penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas di era Presiden Joko Widodo selalu melampaui target. Di tahun 2022 saja, penghasilan pendapatan negara bukan pajak ini mencapai 351 triliun rupiah
atau melampaui target 138% di atas target yang dicapai. Oleh sebab itu, teman-temanku semua, saudara-saudara sekalian, mari pada tahun 2024 nanti kita pilih capres dan cawapres terbaik yang dapat melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agar kita dapat terus menuju kepada Indonesia maju. Terima kasih, maju terus Indonesiaku, dan maju terus sektor energi di Indonesia menuju kepada ketahanan energi Indonesia. Merdeka!